Ya, walaupun dengan banyak teror yang saya terima, saya tidak peduli. Teror? Iya, Telepon apa WA, Pak? macam-macam, termasuk WA, sampai WA saya sempat terkirimin sampai ribuan itu ancaman-ancaman. Urusan yang berhubungan dengan pangan, urusan yang berhubungan dengan obat-obatan itu besar, kosmetik dan sebagainya besar sekali, hampir 400 miliar US dollar. Perputaran uangnya? Iya, 400 miliar Bapak berapa? Berarti 6.000 triliun. Saya punya program akan mengundang dokter detektif dan masyarakat luas, semua influencer, jadi bukan hanya dokter. Banyak juga laporan ke kami dari masyarakat yang melaporkan tentang dokter detektif ini. Jadi harus dipahamin. Oh, pendekatan ke orang juga ke Bapak kan jadi lebih mudah gitu kan. Nah itu ada nggak yang mencoba mendekati Bapak supaya cepat izin edarnya langsung ke Bapak misalnya? Pak, sebelum Bapak duduk di kursi Kepala BPOM ya, kami ingin tahu Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak pada akhirnya terpilih? Bapak tuh bukan dari jajaran elit parpol ya, kok bisa ada di jajaran elit langsung dibawa ke presidenan gitu loh. Iya. Gimana ceritanya Pak? Background apa waktu itu Pak Taruna aja yang ganti Bu Penny? Apa Pak yang terjadi sebenarnya Pak? Begini, kalau berdasarkan karir saya 24 tahun yang lalu, saya itu pegawai Badan POM. Jadi tahun 2001, Badan POM berdiri sendiri, bukan lagi kedirjenan. Jadi sejak itu Badan POM bisa menerima pegawai sendiri, pegawai negeri sipil. Nah, saya kebetulan waktu itu sebagai ahli farmakologi yang baru lulus, saya diterima di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pegawai angkatan pertama. Angkatan pertama ya? Ya, angkatan pertama. Waktu itu ada 40 orang yang diterima. Pasukan pembabat hutan nih Pak ya? Iya. Terus diterima begitu, saya kan orientasinya ingin sekolah terus. Nah, pada saat bersamaan juga saya setelah prajabatan gitu, saya diminta saya lulus di program G2G, program S3, mendapat beasiswa Mombuka Gakuso pemerintah Jepang. Oke. Nah, jadi akhirnya saya minta izin melanjutkan sekolah S3. Jadi S1 saya kan di Hasanuddin, Fakultas Kedokteran. S2 saya di Universitas Indonesia, di Departemen Farmakologi. S3-nya ke Jepang. Dan lulus ini saya dapat beasiswa Mombuka Gakuso ke Jepang. Dari 3.000 yang mendaftar, cuma 30 yang lulus. Saya salah seorang. Nah, saya sampaikanlah ke Pak Kepala Badan POM waktu itu, Pak Sampurno. Nah, kan ada masalah. Pegawai negeri mau pergi sekolah harus 2 tahun aturannya baru bisa dapat izin belajar. Tapi saya baru 6 bulan. Terus Pak Sampurna sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pak Sampurna waktu itu. Kepala Badan POM pertama itu Pak Sampurna. Waktu itu dia katakan, ini peluang menarik. Beliau katakan, apalagi yang saya akan dalami adalah hubungannya dengan farmakologi yang berhubungan dengan produk biologi gene terapi kan. Khususnya farmakologi kardiovaskuler. Ini sangat dibutuhkan nanti. Trennya sangat ke depan. Tetapi ada aturan. Aturan itu ya. Kepegawaian kan. Nah, akhirnya lewat diskresi. Jadi kan kepala lembaga itu punya diskresi, ya kan. Saya walaupun belum cukup 2 tahun diizinkan. Tapi satu syarat, harus kembali. Harus kembali. Harus kembali setelah lulus. Iya, iya. Nah, saya pergilah tugas belajar ke Jepang. Sampai selesai lulus S3-nya, doktornya di bidang yang disebut dengan cardiovascular and biological and vital control. Keahliannya tentu kardiofarmakologi ya. Lebih spesifiknya lagi ya riset-risetnya yang berhubungan terapi genetik. Ya, terus saya diutus oleh Jepang ke Italia di Bologna University untuk memperdalam advanced cardiac
pemasangan alat jantung karena saya juga double degree. Saya juga belajar klinikal kardiologi, bukan sekedar riset. Ya kan ada PhD by riset, ada juga training. Nah, saya dapat sertifikatnya sebagai kardiologis di Jepang. Nah, saya lanjut advance training di Bologna University, dan baru saya kembali ke Jepang. Ternyata saya belum puas. Saya melanjutkan postdoktoral di University of California. Sampai tahun 2013. Itu lewat 2 tahun berarti Pak ya? Lewat 2 tahun. Izinnya berapa lama Pak? Nah, jadi akhirnya pas setelah itu tahun 2010-an mungkin ya, itu terjadi perubahan yang disebut dengan harmonisasi atau sinkronisasi kepegawaian. Jadi semua nomor induk pegawai itu berubah kan? Nah, saya tidak ada di Indonesia, masih tugas belajar. Nah, akhirnya saya balik sampai tahun 2020, saya selesaikan PhD, selesaikan training saya selesaikan residensi saya selesaikan postdoktoral saya, lupa balik ke Indonesia. Nah, lupa balik kan bukan berarti tidak mau balik ya, karena kita kan sibuk sekali di sana. Keluarga juga sudah settle di Amerika. Tepatnya waktu tahun 2020, saya dipanggil oleh Pak Jokowi lewat Menteri Kesehatan waktu itu, Pak Terawan Agus Putranto, untuk saya kembali jadi Ketua Konsul Kedokteran di Indonesia tahun 2020. Jadi saya Ketua Konsul Kedokteran sampai tahun 2024 kan. Berarti rekomendasi Pak Terawan ya Pak? Iya, Menteri Kesehatan kan. Maksud saya, apa Pak Jokowi sudah melirik duluan sebelumnya tahu kenal Bapak? Oh ya, waktu saya ketemu Pak Jokowi bilang dia sudah tahu saya, memperhatikan saya sejak tahun 2010. Seorang ilmuwan Indonesia yang banyak berkiprah di luar negeri. Itu pandangannya Pak Jokowi ke saya. Nah, tapi intinya kan dulu memang saya mewakili Kementerian Kesehatan sebagai Konsul Kedokteran Indonesia kan. Nah, setelah itu belum berakhir posisi dan jabatan saya di Konsul Kedokteran Indonesia, tanggal 19 Agustus, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih merekomendasikan saya untuk menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi atas rekomendasi itu, tentu Bapak Presiden Republik Indonesia ya udah dipercepat aja. Makanya kami dilantik tanggal 19 Agustus. Bapak dipanggil tuh ya? Dipanggil. Pesannya apa Pak Prabowo? Kalau Pak Presiden Jokowi kan ada 5 pesannya. Kalau Pak Prabowo ada 2 pesannya. Di 7 nih ya? Untuk saya. Saya percaya Dokter Ikrar ini kan ahli farmakologi. Badan Pengawas Obat dan Makanan itu adalah lembaga penting yang mengawasi, menjadi penjamin dari sebuah kebutuhan masyarakat yang sangat penting, yaitu makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, dan sebagainya kan. Jadi berdasarkan background pengetahuan, keterampilan, pengalaman internasional dan sebagainya, saya merekomendasikan menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bapak saat itu kaget atau biasa aja Pak? Apa udah menduga saya layak? Oh, kaget juga saya, karena saya kan berpikir saya mintanya sebetulnya pengen jadi duta besar Amerika. Oh gitu, biar pulang dekat. Iya, keluarga Pak. Itu yang saya minta ke beliau, tapi beliau katakan itu lebih dibutuhkan ya? Dibutuhkan di sini. Dan selain itu beliau titip pesan bahwa ke depan itu perlu ada yang disebut dengan memperhatikan UMKM. Nah, kita ada dengan berbagai macam UMKM yang ada, itu ada sekitar 4,7 juta pelaku usaha ya di bidang UMKM yang berhubungan dengan Badan POM.
Itu kita pingin ya produksi pangan, produksi obat tradisional, kosmetik dan sebagainya, obat asli Indonesia itu kan termasuk retail obat kan itu UMKM. Itu perlu diperhatikan. Nah, kami akan perhatikan. Selain itu dia juga dengar ada beberapa hal yang berhubungan mafia di situ. Nah, tuntaskan itu, dia bilang. Nah, ini Pak Prabowo, Pak ya? Iya, jadi dengan demikian maka tugas yang diembankan kepada saya selain kalau dari Pak Jokowi kan pesannya tentang harga obat, tentang inovasi, tentang bagaimana regulasi, tentang perizinan direformasi. Kemudian yang terakhir dia pinginkan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus punya reputasi global. Ditambah dua tadi. Tentu kan sebagai pembantunya Presiden di bidang pengawasan obat, kita harus merujuk kepada astacita, astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya kan? Bapak ditawarin satu langsung oke? Ya, saya menganggap saya punya kapasitas, saya punya kapabilitas. Lalu kan Bapak masuk nih, Bapak seperti pulang ke rumah kan? Iya, saya merasa seperti rumah, karena kan awalnya saya pegawai Badan POM kan. Nah, setelah kembali itu Pak ya, Bapak melihat ternyata tugas yang dibebankan itu berat atau tantangannya lebih berat atau mudah buat Bapak setelah Bapak masuk nih ya? Dalam konteks dengan perkembangan dinamika dunia yang juga makin maju. Dinamika kebijakan berat. Berat, tapi kita harus lalui dan kita harus terus betul-betul kerja keras. Contoh beratnya, Pak? Nah, contoh beratnya begini. Kalau kita berbicara tentang tupoksi Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Nomor 28 tahun 2004, ataupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86, terus berdasarkan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pangan, kemudian juga yang berhubungan dengan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, ternyata tupoksi Badan POM itu cukup berat karena dia menjadi pengawas sekaligus penjamin. Penjamin dalam bentuk yang berhubungan menjamin apa yang baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dan sebagainya yang dibawa tupoksi job kita, bahwa pertama keamanannya harus aman, iya kan? Yang kedua menjamin efikasinya, kemanfaatannya, kemudian yang ketiga kualitasnya, dan tentu mulai dari hulu sampai hilir. Semua produk dari hulu sampai hilir itu, kalau kita bicara hilirisasi, itu adanya di Badan POM. Misalnya contoh obat. Untuk pembuatan obat, sebelum obat itu diproduksi, pabriknya harus kita sertifikasi dulu. Yang disebut dengan Good Manufacturing Practice atau bahasa Indonesianya cara pembuatan obat baik. Itu sertifikat pertama yang harus keluar ke semua perusahaan-perusahaan obat. Pabrik-pabrik obat maksudnya. Yang kedua, setelah dia dapat itu, dia berhak memproduksi. Produksinya apa? Misalnya obat A, obat B, obat C. Kan tidak bisa saya sebutkan karena nanti dianggap promosi. Nah, kalau dia misalnya obat A, setelah melalui evaluasi, maka ada yang disebut nomor izin edar. Iya kan? Nah, tetapi kalau itu obat baru, dia harus melewati uji klinis. Izin uji klinisnya pada kami. Iya kan? Nah, setelah itu dapat nomor izin edar misalnya. Uji klinis apa semua sudah dievaluasi benar, dapat nomor izin edar. NIE. Nah, setelah itu dia mau didistribusikan, dipasarkan ke retail-retail atau ke apotek-apotek. Itu harus dilakukan, pendistributornya itu harus namanya PBF,
Iya kan? Harus dapat juga sertifikat dari kami. Sertifikat cara distribusi obat yang baik. Nah, setelah itu dia mau ekspor. Negara lain akan mempersyaratkan harus ada surat keterangan ekspor dari Badan POM. Nah, kalau ada bahan baku dari luar atau mau masuk ke Indonesia harus ada surat keterangan impor. Tidak bisa keluar dari bea cukai kan? Jadi terus terakhir kalau terjadi ada masalah, Badan POM berhak melakukan penyitaan. Makanya kita ada deputi penindakan. Dan itu sesuai dengan aturan. Dan kita punya pusat-pusat dari seluruh Indonesia kan kita punya 6.700 pegawai. Ada unit pelaksana teknis daerah ada 76 dari Sabang sampai Merauke. Ada balai besar, ada balai, ada loka. Nah, ada pos POM. Kemudian kalau di pusat kita ada 4. Kita punya pusat. Saya tertarik beratnya ini. Jadi jumlah kepegawaian di seluruh BPOM Indonesia ini cukup nggak Pak untuk mengatasi keberatan itu? Tidak cukup. Tidak cukup? Iya. Kurang jauh Pak? Masih kurang. Itu Bapak dibicarakan dengan Presiden? Ya, tentu kan kalau yang sifatnya teknis begini bukan dengan DPR kan, dengan Kementerian Menpan, RB. Yang ada kesenjangan jumlah pegawai itu mengatasi keberatan itu gimana Pak? Jadi lamban geraknya? Jadi begini, makanya ada beberapa program-program yang kami lakukan bekerja sama dengan stakeholder kan. Contoh teknis, kita mengangkat P3K, pegawai ya yang bukan pegawai negeri sipil tetapi ya kayak kontrak begitu. Kita diizinkan untuk mengangkat itu. Kemudian yang kedua, kita juga untuk mengenai kesenjangan, kita punya loka atau yang ada di daerah itu bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan. Contoh bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menghasilkan yang disebut dengan nomor PIRT, produk industri rumah tangga, ya kan? Itu kan domainnya Badan POM sebetulnya. Nah, untuk mempermudah itu dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat kan, ya tapi protapnya apa semua tenaganya dari Badan POM, tapi pelaksananya di dinas kesehatan. Jadi artinya kan kalau PIRT juga kita ambil alih, kita tidak akan cukup pegawai kita. Maka kan ada pegawai Pemda, dinas kesehatan pegawai Pemda. Jadi itu bisa tersalurkan walaupun sebagian anggaran kita ada yang turun ke Pemda kan. Anggaran dari Badan POM untuk komunikasi, informasi, dan edukasi itu kita distribusikan ke Pemda, khususnya ke dinas-dinas kesehatan. Jadi kan di situ ada tenaga kesehatan. Jadi itu salah satu strategi. Ini sinergi jadi Pak. Sinergi jadinya. Nah, kemudian pada tingkat pusat, nah, kita juga kerjasama dengan kepolisian. Kita kerjasama dengan TNI. Kita kerjasama dengan kementerian terkait, perindustrian, perdagangan, kesehatan, ataupun dengan bea cukai. Jadi kita lintas sektoral. Nah, itu kan manajemen, persoalan leadership dan manajemen. Nah, saya sebagai seorang aktivis, saya dulu aktivis. Dan saya juga menjadi pemimpin beberapa multinasional company ya. Jadi saya cukup punya pengalaman untuk leadership. Dan terakhir, sebelum saya jadi kepala Badan POM, saya jadi ketua konsul kedokteran, itu leadershipnya kan diuji juga kan. Jadi mengkoordinasi banyak stakeholder ini udah kemampuan Bapak? Sudah saya punya kemampuan. Bahkan saya kembangkan sebuah teori sebagai seorang ilmuwan yang disebut dengan neuro leadership. Neo leadership. Iya kan? Neuro itu otak, leadership itu pemimpin. Jadi kepemimpinan berbasis otak sehat. Tapi kan masalahnya Pak. Kita balik sekarang ya. yang jadi pesan Pak Prabowo soal mafia itu ya. Saya tertarik. Kenapa dia sampai berpikiran ada mafia itu Pak? Apa yang Bapak tangkap saat itu, obrolannya apa memang Pak? Intinya sederhana sebetulnya. Di mana ada perizinan, dimanapun,
Saya kira itu bersifat umum, saya kira pesan beliau. Bahwa di situ ada mafia, dan mafianya bukan harus pegawai. Iya kan? Bukan harus pegawai kami yang boleh jadi ada broker-broker di luar, ada kami dapatkan data begini, khususnya misalnya yang dari Medan ya. Untuk pengeluaran izin misalnya kosmetik, ada produk dia, broker-broker itu mengatakan kalau tidak lewat dia itu butuh waktu sampai setahun. Iya kan? Ini broker, itu kan. Nah, kalau nih ya. Kalau ini brokernya saya tidak bisa sebutkan siapa, tapi sudah ditindaki di Medan. Nah, tapi kalau lewat dia bisa cepat. Nah, sebetulnya kita sudah punya standar untuk kosmetik itu 14 hari, bahkan bisa dipercepat sampai 3 hari. Kalau obat, sebetulnya itu aturannya 300 hari kerja. Tapi di bawah kepemimpinan saya mau rubah cukup 90 hari kerja. Pangkas jauh ya Pak? Pangkas jauh, karena saya sudah hitung semuanya. Nah, tetapi ada namanya mafia yang dimaksud itu adalah broker-broker itu yang buat periklanan macam-macam supaya dia dapat duit kan. Nah, terus setelah itu lewat dia urus secara lazim. Nah, sebetulnya kan kita semuanya sudah serba online, serba digital, serba online, semua bisa diukur. Selama yang kasih lama biasanya kalau misalnya dia memasukkan sebuah sertifikat, misalnya sertifikat izin edar atau nomor izin edar. Nah, kan pada saat dia masukkan itu kan tim kami melihat ada kekurangan data, dikembalikan, terus setelah dikembalikan biasanya dari mereka yang lambat-lambat. Apakah mungkin datanya tidak ada, dia membutuhkan waktu untuk menjawab kembali. Jadi kan mereka dalihnya kenal orang dalam gitu Pak. Iya, dalihnya, tapi kenyataannya kan saya termasuk kepala Badan POM yang langsung sering lakukan sidak ke daerah, dan bukannya ke daerah, tempat-tempat sini. Saya baru hari pertama habis dilantik, saya bukan serah terima, saya keliling dulu. Itu karena saya mau lihat di mana titik kritikalnya. Saya melihat pegawai Badan POM pekerja keras dan bekerja sesuai dengan protap. Nah, itu yang saya melihat, kadang sering terlambat mereka, karena proses korespondensinya, kalau dari kami menjawab, ini masih kurang data, terus dari pihak perusahaan itu, lama baru dia jawab kembali. Yang kasih lambat siapa? Mungkin karena mereka juga banyak urusan ya. Jadi lambat dengan, seharusnya kan kalau dia sudah jawab, kan tinggal diteruskan. Jadi hitungannya, itu yang menjadi lambat. Salah satu penyebab terlambatnya beberapa produk dapat nomor izin edar, itu proses kelengkapan datanya, atau ketidaksesuaian data dengan faktanya, atau ketidaksesuaian, ketidaksinkronan dalam memberikan respon. Ada korespondensi gitu kan. Ada untuk dapat, itu kan mulai dari masuk secara online, terus masuk ke bagian registrasi, setelah masuk registrasi, dia naik ke tim kerja dulu, tim registrasi, terus direktur registrasi. Kalau butuhkan direktur standarisasi akan dicek sesuai standar atau tidak, terus setelah itu naik ke deputi yang bersangkutan, apa deputi 1, 2, 3, terus selesai itu masuk ke kepala Badan POM, kita lakukan pengesahan secara online, masuk ke meja kami. Nggak bisa tuh pegawai motong jalur, nggak bisa Pak? Nggak bisa motong. Walaupun orang dalam nggak bisa. Dia harus ngikutin itu, karena sistem kita bisa di-track kok. Semuanya. Jadi kesimpulannya, yang buat lama sebetulnya karena ada faktor-faktor yang seperti itu. Jadi singkat cerita, yang namanya mafia tidak harus mafia macam-macam gitu, yang pandangan kita. Misalnya perizinan. Yang kedua, dalam konteks yang lain, misalnya kita kan lakukan penindakan ya. Kami melakukan penindakan dalam waktu 4 bulan ini, sudah aset sangat besar untuk misalnya obat-obat tertentu. Misalnya di Serang bersama Badan Narkotik Nasional, kita lakukan penindakan. Itu tim kami yang menemukan
Dan itu triliunan juga. Iya, iya. Nah, kemudian di Jawa Barat, di Bandung, Iya. baru-baru ini bersama dengan yang di Semarang, itu besar. Iya. Bapak tahu berapa? Pil yang kita temukan saja itu 1,6 miliar pil. Terus ada bahan bakunya bertonton. Iya kan? Ada 6 alat yang sangat, 18 alat pengelolaan itu. Kalau ini semua itu sama seperti 18 pabrik. Dan itu bisa totalnya saya lihat dengan bahan baku yang bertonton itu, kalau dijadikan pil semuanya itu bisa sampai 5 miliar pil. Obat-obat tertentu ya. Nah, kalau obat-obat ini minimal kalau dijual di pasaran, kalau harga normal itu 20.000. 20.000 rupiah per pil. Tapi kalau dia butuhkan, kalau tergantung, biar dia mau beli 1 pil 1 juta, dia akan beli juga. Nah, kita taruhlah misalnya harga normalnya. 5 miliar pil kali 20.000 rupiah, itu berapa? Itu 100 triliun. Itu baru satu jenis obat-obat tertentu. Kami tuntas, dan itu ada mafianya di belakang pasti. Kami dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Badan Narkotik Nasional, kita kerjasama untuk menuntaskan ini. Itu kan terekspos kemarin viral. Nah, belum lagi yang berhubungan dengan kosmetik-kosmetik ilegal. Belum lagi yang berhubungan dengan pangan-pangan ilegal yang masuk dari perbatasan. Itu ratusan miliar juga. Jalur-jalur tikus ya Pak? Iya, selama 4 bulan kepemimpinan kami serius. Ya, walaupun dengan banyak teror yang saya terima, saya tidak peduli. Teror? Iya. Ya, namanya Kepala Badan POM yang langsung bertanggung jawab, tentu kan wajar kan, tekanan kiri kanan. Telepon apa WA Pak? Macam-macam, termasuk WA, sampai WA saya sempat terkirimin sampai ribuan itu ancaman-ancaman. Ya, saya tidak peduli. Ini perintah presiden. Ini serius Pak, ada ancaman sampai ribuan begitu? Iya, sampai saya punya WA yang nomor sebelumnya hang. Apa Bapak maksudnya disuruh diam atau jangan? Ya, banyak? intinya seperti itu. Saya tidak peduli. Kita jalan terus. Ini tugas negara soalnya. Tugas negara. Bapak ngerti nggak kenapa badan, saya sekarang mengerti kenapa saya katakan berat tadi. Karena ternyata urusan yang berhubungan dengan pangan, urusan yang berhubungan dengan obat-obatan itu besar, kosmetik dan sebagainya besar sekali. Hampir 400 miliar US dollar. Perputaran uangnya? Iya, 400 miliar Bapak berapa? Berarti 6.000 triliun. Jadi kalau Bapak ganggu, mereka terusik gitu? Enggak, ini seluruhnya, baik yang normal atau yang normal, 400. Ya kan antara mungkin sebagian atau berapa Ya, persen kan dan mafianya yang nih. saya maksud begini, kan di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan ini kan ada ratusan ribu perusahaan. Ya. Apakah itu perusahaan pangan, apakah itu perusahaan kosmetik, apakah itu perusahaan obat-obatan, kan begitu. Ya. Nah, itu kan dia punya aset, dia punya revenue dan sebagainya. Kalau dihitung yang sekitar itu tidak sampai 400 miliar US dollar, tapi hampir. Nah, jadi hitungan-hitungannya kalau dirupiahkan lumayan mahal, besar kan? Besar. Jadi di situ saya mengerti betul sekarang. Sebelumnya saya cuma menganggap kita bekerja seperti apa adanya saja, seperti pegawai melaksanakan. Menerbitkan Ternyata di izin, sini segala macam. konflik kepentingannya, konflik of interest-nya besar sekali. Apalagi di era sekarang skincare yang Nah, itu besar Pak ya? itu semuanya. Jadi akumulasi dari semuanya itu menunjukkan bahwa tugas, wewenang, tanggung jawab kami itu berat. Tanggung jawab kami berat. Bapak sadarin belakangan ini atau bagaimana Pak? Ya, awalnya sih saya pikir-pikir, ya itu sudah risiko lah. Emang dari Bu Penny nggak ada pesan sebelumnya Pak, misalnya ini kendalanya gini-gini beratnya? Tentu ada ya, kita Ada. diskusi. Kita kan diskusi juga dengan Bu Penny ya. Ada, tapi kan kita belajar. Bahkan pada saat saya hari kedua, saya undang semua mulai dari Pak Sampurno, Oh,
kemudian Bos Bapak dulu nih ya? iya, ya, beliau bahagia. Oh, gitu. Akhirnya kembali juga ya. Kan saya janji sama beliau, saya akan kembali. Dan alhamdulillah saya kembali, tepati janji. Lalu Bapak undang diskusi? Ya, Pak Sampurno, Pak Roy, Ibu Luki, kemudian Ibu Kus, Bu Husnia, Bu Penny. Saya undang semuanya. Pesan mereka apa, Pak? Makan malam bersama. Banyak pesannya. Dinamika pada saat beliau memimpin, dan apa menjadi tantangan ke depan, dan apa menjadi visi Bapak Presiden, dan tentu secara pribadi saya juga punya pengalaman ya. Sebagai seorang yang menerima mandat, ya apa yang kita melakukan. Intinya di bawah kepemimpinan saya pingin Badan Pengawas Obat dan Makanan ini betul-betul melaksanakan tupoksinya sesuai dengan perintah undang-undang. Ya kita, ya itu sebagai lembaga negara kan di situ. Yang kedua, secara keorganisasian kita pingin meningkatkan statusnya, baik secara nasional maupun secara global, reputasinya. Kemudian yang ketiga, kita pingin memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat, karena bahasa sertifikasi pelayanan termasuk penjaminan atau perlindungan, karena kan kalau terjadi kejadian luar biasa selalu Badan POM yang tanggung jawab, ya kan? Nah, kita betul-betul ingin menjalankan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat dalam hal obat dan makanan, itu akan kita tingkatkan secara maksimal. Saya jadi ingat ini Pak, kemarin Bapak terakhir soal doktif-doktifan nih Pak ya? Doktif, ya. Nah, artinya hubungan BPOM dengan influencer-influencer terutama kosmetik Pak ya? Ini kayak jadi orang lihatnya bersaing. Oh tidak. Sebentar Pak. Jadi doktif, influencer, membongkar sendiri, nge-lab sendiri gitu ya. Lalu banyaklah netizen yang komen. Netizen ini kan maha benar ya Pak ya. Jadi BPOM walaupun sudah bekerja dari kemarin 2024 itu kan waktu konvers kan saya datang dari sampai November ada penggerbekan, Oktober November juga kosmetik digerebek apa segala macam disita. Nggak kelihatan Pak. Yang dilihat doktif walaupun 1-2 produk tapi dianggap bekerja. Lalu Bapak melihat, Bapak ngomong waktu konvers itu kan bilang tugas pengawasan itu ada di BPOM sesuai undang-undang. Tidak ada tuh doktif perintahnya. Pertanyaan saya adalah, emang sipil nggak boleh Pak? Di luar BPOM ngecek lab sendiri, lalu menjelaskan ke masyarakat. Emang menurut Bapak bagaimana? Menurut saya begini ya. Saya punya program akan mengundang dokter detektif dan masyarakat luas, semua influencer, jadi bukan hanya doktif. Jadi itu saya kira netizen salah paham itu. Maksud kami sebetulnya masyarakat juga bisa membantu kami untuk melakukan pengawasan. Masyarakat siapapun, apakah itu masyarakat influencer, apakah itu masyarakat sosial media, apakah masyarakat yang berpendidikan, kita sangat berharap silakan lakukan pengawasan, karena kami kan diawasi sama seluruh masyarakat Indonesia. Hanya harus dipahami bahwa kenapa saya tanyakan motif, karena selalu ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kan banyak juga laporan ke kami dari masyarakat yang melaporkan tentang dokter detektif ini. Jadi harus dipahamin. Ini yang nggak ditahu masyarakat ya Pak ya? Jadi masyarakat harus paham. Dokter detektif banyak dilaporkan oleh masyarakat ke kami. Dokter detektif ini, berbuat A, berbuat C, macam-macam laporannya ke kami. Jadi artinya, tentu kan apa yang dilakukan dokter detektif ini mungkin ada yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan, itulah yang melapor ke kami. Iya kan? Nah, kami sebagai pemerintah tidak boleh berdiri satu pihak. Oleh karena itu, laporan-laporan ini yang dari masyarakat tentang dokter detektif ini kami mau klarifikasi. Bukan dari kepentingannya Badan POM, tapi kepentingannya
orang yang merasa dirugikan oleh dokter detektif. Bukan Badan POM merasa beruntung ada dokter detektif, silakan melakukan itu. Tetapi tentu dalam konteks kesahannya, saya katakan bahwa yang diberi tugas itu Badan POM untuk melakukan. Jadi silakan kalau masyarakat mau melakukan apa yang kita sebut dengan mengecek, ya justru kita promosikan kan checklist. Checklist itu BPOM ya, aplikasi ya, Pak. aplikasi BPOM. Cek kemasan, cek izin edar. Kenapa kami ingin mengundang mereka? Karena kami ingin kerjasama dengan mereka. Bahkan kami ingin menjelang hari ulang tahun Badan POM, tanggal 31 Januari ini, kami akan buat acara. Karena kami ingin memilih di antara influencer-influencer ini, siapa yang bisa jadi duta Badan POM. Oh, menarik, Pak. Kita ingin, bahkan ingin mengesahkan mereka. Anda dutanya Badan POM. Ini ide siapa, Pak? Ide saya. Saya ingin membuat, karena proklamasi saya pada saat pas setelah baru hari pertama dilantik, di Istana Negara saya katakan hari ini Badan POM akan transparan terhadap semuanya hal. Termasuk Kita media, dekat ya? dengan wartawan, kita dekat dengan media, dengan influencer. Saya buktikan kan, siapapun influencer yang undang saya, kalau saya punya waktu, saya mau ikut podcast, saya tidak pandang dia banyak pengikutnya atau tidak. Yang membuat Bapak berani terbuka itu apa, Pak? Karena saya merasa saya tidak, Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga negara yang harus bekerja di tengah-tengah, ngikutin aturan, dan rakyat Indonesia adalah pemilik kewenangan terbesar. Kami bertanggung jawab kepada rakyat. Nggak, itu kan membuat tradisi inklusif dulu sebelumnya gimana, Pak? Ya, kita kan tidak eksklusif, kita mau inklusif. Karena saya sebelum jadi kepala Badan POM, saya dengar Badan POM susah para wartawan bisikin saya, kok kita susah sekali dapat informasi. Nah, saya mau rubah mindset itu. Ini tidak bermaksud menjelek-jelekan yang dulu, Pak. Enggak. Ya? Ini kan persoalan mindset. Iya. Cara. Betul. Ya, jadi saya termasuk tipologi orang yang ngomong apa adanya. Kalau saya salah, saya katakan saya salah. Kalau saya benar, saya bertahan dengan kebenaran itu. Jadi sebagai seorang ilmuwan, kita harus terbuka. Karena tidak perlu ada yang kita tutup-tutupin. Kalau sebagai dokter, saya tutup-tutupin rahasia pasien saya kan. Iya. Kalau ini kan lain, ini lembaga publik, lembaga pelayanan. Rakyat harus tahu apa, mulai dari proses sertifikasi itu keluar sampai ke masyarakat dan bagaimana alur kerja kami, masyarakat harus tahu. Walaupun keterbukaan itu kadang jadi bumerang, BPOM dimaki-maki karena kinerja masa lalu soal sirop ginjal itu misalnya, Pak. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Nah, begini, itu konsekuensi Dari keterbukaan itu? era kita. Era keterbukaan itu memang begitu, tidak bisa lagi. Saya ini termasuk manusia yang paling banyak dibully dalam segala hal, dan bagi saya menganggap kalau saya dibully pada persoalan saya salah, itu adalah introspeksi bagi saya untuk berubah, ya kan? Tapi kalau saya benar, itu adalah proses untuk saya naik kelas, karena saya disalimi. Maka tentu pada saat saya dibully seperti itu, saya berdoa kepada Allah, saya percaya, ya mudah-mudahan saya naik kelas, ya kan? Kan begitu, karena orang yang tersalimi biasanya tembus langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, doanya. Jadi saya nikmati. Jadi kalau Bapak baca komentar misalnya nih, Pak, ya, yang menyerang BPOM, yang menyerang Bapak apa reaksinya, Pak? Ya, saya kadang bisa alhamdulillah, tapi kadang Masya Allah, Masya Allah. Tapi saya baca loh, saya baca komennya dan karena kan nggak terkontrol kalau netizen itu, Pak, ya, kalau komentar. Nah, kita juga mengerti bahwa netizen ini kan tidak kadang sebetulnya mereka itu dia habis ngomong selesai itu dia lupa sendiri apa yang dia ngomongin. Tapi Bapak melihat nggak bahwa mereka ternyata sosialisasi kesuksesan BPOM gitu, Pak, ya, belum kesentuh ke mereka? Ya, itu salah satu indikator. Makanya di tim Humas saya bilang
kalau ada komentar-komentar begini, berarti kita harus bekerja lebih keras lagi. Iya kan? Introspeksinya begitu, Pak, Introspeksinya. Iya, iya, iya. Ya, sekaligus kalau ada laporan-laporan kan ya kita tindak lanjuti. Jadi balik kepada dokter detektif itu bukan kami berarti kami merasa tersaingi, tidak ada sama sekali. Dalam konteks karena kenapa kita ingin klarifikasi karena kan ada juga masyarakat yang merasa dirugikan dan itu laporannya ke kami. Ya, kan kita perlu cross check. Laporan ini benar nggak dari masyarakat? Karena saya juga tidak mau mereka kan menuduh juga dokter detektif macam-macam. Ada A, B, C, D. Tapi saya kan kalau itu keluar dari kepala Badan POM, itu justru semakin semakin viral dan jadi bumerang. Jadi saya cuma katakan keinginan kami untuk mengklarifikasi. Apakah laporan ini benar? Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan begitu. Sudah ada jadwalnya, Pak? Udah, kita akan jadwalkan segera. Sebelumnya sebetulnya dokter detektif kita sudah panggil. 27 ya, Pak? Nggak, maksud saya sebelum ulang tahun BPOM akan ada pertemuan? Hari Senin ini kita putuskan jadwal itu. Ya, tapi yang jelas sebelum tanggal 31. Terbuka nggak, Pak? Apa ketutup? Kalau untuk klarifikasi tentu tertutup. Maksud saya apa? Setelahnya ada konvers barangkali bersama gitu. Ya, begitulah. Oh, menarik. Jadi yang jelas ada niatan kami untuk duta itu, Pak ya? Duta Badan POM. Itu nanti penjuriannya gimana, Pak? Internal? Ya, kita akan juri secara objektif. Contohnya kita akan melihat tentunya konten-kontennya ya. Yang namanya Duta Badan POM, tentu kan konten penting. Jadi kalau dia jadi BA gitu, Pak ya, dia akan mewakili BPOM untuk kontennya? Ya, tentu saja kan bisa manifestasinya itu kan. Nah, kita sekarang proses. Menggandeng mereka. Jadi BPOM ngikutin zaman banget ini, Pak ya? Iya dong, kita ikut zaman, tapi jangan melanggar aturan. Ikut zaman, tapi tetap mengemban tugas negara. Iya. Sekarang saya mau tanya, Pak, filosofi kerja Bapak ini berangkat keterbukaan itu didasari apa, Pak? Dasarnya begini, saya itu selalu berpikir, saya ini kan dulunya pernah jadi Ketua Senat, pernah jadi Sekretaris Jenderal Majelis Mahasiswa, kemudian pernah jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia, pernah jadi Ketua Umum HMI di tingkat cabang Ujung Pandang, dulu itu setingkat Sulawesi kan. Nah, kemudian pernah jadi Ketua HMI Nasional di periode 97 sampai 99, periode fase pergantian reformasi itu. Saya juga jadi pemimpin dunia, saya Direktur Konsul Dokter Sedunia, saya Wakil Presiden World Peace Organization, kemudian organisasi. Jadi leadership itu terbangun bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan experience, pengalaman. Dan berdasarkan pengalaman itu saya melihat filosofi kepemimpinan itu harus 3 hal. Kalau bahasa Indonesianya yaitu harus menjulang, artinya visi yang kita bangun harus setinggi mungkin yang bisa kita capai. Menjulang. Kemudian visi ini harus diterapkan dalam sebuah kebijakan yang membumi. Apa itu yang membumi? Artinya bisa diaplikasikan. Tidak sekedar hanya angan-angan, tapi harus diaplikasikan. Jadi setiap kebijakan, keputusan Kepala Badan POM itu harus bisa terlaksana. Karena membumi. Nah, kemudian hasil keputusan apapun yang kita lakukan itu mewakili aspirasi masyarakat luas yang kita sebut dengan mengakar. Jadi menjulang, membumi, dan mengakar. Jadi kita berharap semua yang kita lakukan ini mengakar ke masyarakat luas. Karena kan pilarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan itu kan pilar terbesarnya kan masyarakat, yaitu 282 juta penduduk Indonesia. Nah, di situ kan ada macam-macam, asosiasi profesi, asosiasi, dan sebagainya. Itu masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Nah, kemudian pilar keduanya adalah industri kan. Kita ada ratusan ribu industri. Industri pangan, industri kosmetik, industri. Feedback dari keterbukaan yang Bapak terapkan itu apa, Pak? Kemudian
Yang ketiga adalah tentu pemerintah, kita pemerintah, regulator. Nah, feedback dari keterbukaan ini akan sangat banyak manfaatnya. Sebab kalau kita terbuka, yang pertama, segala operasional kerja ini dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Rakyat harus tahu apa yang dilakukan oleh Badan POM. Feedback-nya ya itu tadi. Kita bisa tahu sejauh mana apa yang kita lakukan sudah ditahu masyarakat. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu kebijakan, kebijakannya terbuka, tetapi masih ada banyak yang bully karena menganggap kita belum berbuat, berarti itu feedback pertama bahwa kita perlu bekerja lebih keras lagi. Iya kan? Itu feedback pertama, itu indikator nyata. Yang kedua, itu bisa terjadinya penyimpangan. Jadi pada saat kita melakukan transparansi kebijakan, kan itu bisa pengawas kita bukan hanya KPK, pengawas kita menjalankan anggaran ini bukan hanya inspektorat, tapi masyarakat luas. Sehingga tentu kita tidak akan berani mention kiri kanan. Itu feedback kedua. Transparansi itu sangat bermanfaat. Dan feedback dari transparansi itu adalah bahwa Badan POM bisa naik kelas. Kenapa naik kelas? Karena dianggap semakin dibutuhkan. Kalau kita tidak terbuka, tertutup, orang tidak mengenal apa sih kerja tupoksi perannya Badan POM kan. Tapi dengan keterbukaan begini, orang akan semakin melihat. Jadi variabel pertama, aspek pencegahan terhadap penyimpangan itu bisa lebih cepat. Terobosan begini Pak Prabowo oke-oke aja Pak? Oh, beliau senang. Beliau senang. Apa reaksinya Pak? Reaksinya bagus. Ini kan berkali-kali saya ketemu beliau. Dan memang menurut peraturan Presiden nomor 80, salah satu tugasnya Kepala Badan POM itu memberikan laporan secara periodik. Kan kalau kementerian, dia memberikan laporannya, kata periodik kan bisa setiap hari, biasa setiap bulan, bisa setiap 3 bulan, bisa setiap tahun. Atau kapan saja dibutuhkan, kan itu periodik. Pak, keterbukaan Bapak bukannya rentan didekati sama pengusaha-pengusaha yang ingin langsung cepat ke Bapak, Pak? Keterbukaan yang saya maksud itu bukan saya dekat dengan pengusaha. Keterbukaan yang saya maksud adalah keterbukaan informasi yang wajib, yang merupakan milik publik. Ya, saya mengerti soal itu. Maksud saya, Bapak kan menjadi lebih terbuka sama setiap orang begitu ya. Jadi gampang ngobrol misalnya. Lobbynya juga makin luas misalnya Pak ya. Hubungan dengan orang juga makin mudah gitu ya. Pendekatan ke orang juga ke Bapak kan jadi lebih mudah gitu kan. Nah itu ada nggak yang mencoba mendekati Bapak supaya cepat izin edarnya langsung ke Bapak misalnya? Kayak gitu-gitu Bapak bagaimana mengatasinya? Ya, tentu ada saja kan yang namanya pengusaha atau dalam bahasanya kan saudagar. Saudagar itu 1000 akal. Ya, saya tetap konsisten. Saya punya tekad. Saya tidak akan memotong jalur. Ikutin jalur semuanya jalur yang benar. Karena memang susah. Dia kan harusnya sifatnya digital. Tidak bisa loncat langsung ke saya. Nggak bisa. Tidak bisa minta tolong Pak Taruna cepetin, nggak bisa Pak ya? Enak aja, nggak bisa seperti itu. Kita harus menghargai kita punya sistem. Kalau loncat-loncat begitu itu merusak sistem. Enggak. Bapak pejabat agak lain berarti Pak ya? Ya, inilah model Taruna Ikrar. Apa adanya. Iya. Jadi banyak musuhnya nggak Pak? Banyak temannya juga. Banyak yang bela Pak ya? Banyak temannya. Banyak yang bela. Saya terakhir Pak, pesan Bapak Pak, supaya terutama khususnya menjelang Ramadan nanti tinggal 2 bulan lagi, makanan kedaluarsa segala macam. Kalau investigasi yang dilakukan oleh reporter jurnalis TV juga kan banyak yang dari makanan-makanan yang ya borak lah apa segala macam. Kecil Pak, mungkin tidak seberapa tapi efeknya masih ada yang dijual di depan-depan sekolah. Itu bagaimana Pak ngawasinnya Pak? Nah, begini.
Ini kan sejak awal kita juga bertekad mau melindungi masyarakat dari makanan-makanan yang berbahaya. Karena kita kan ingin menjamin makanan yang dikonsumsi rakyat kita itu aman. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada laporan di daerah, beberapa tempat khususnya yang ini manifestasi dari kita ingin memperhatikan UMKM, UMK, usaha kecil mikro ya. Kan pada umumnya pelaku-pelaku usaha yang melakukan hal seperti itu adalah usaha kecil dan mikro, industri rumah tangga, supaya produknya tidak cepat basi, dia kasih macam-macam kan, ya, pengawet. Nah, oleh karena itu apa yang kami lakukan pertama, dalam konteks pengawasan, pegawai kami, staf kami, PPNS kami itu turun ke lapangan secara periodik untuk mencegah itu terjadi. Nah, kalau kita temukan, karena ini pelaku industri rumah tangga, kita ada program komunikasi edukasi dan kita berikan bimbingan pelayanan kepada mereka bahwa ini bahayanya. Nah, tapi kalau sudah dilakukan peringatan seperti itu kan kita bisa tindaki, iya kan? Nah, pertama, salah satu penindakannya kan kita sita. Itu kan yang level pertama, kalau ada kita temukan, kita sita makanan apa yang dia jual kan. Yang kedua, kita lakukan pembinaan. Pembinaan bahwa Anda merugikan orang lain. Anda bisa ditangkap karena makanan yang ini mengandung zat berbahaya, kan begitu. Nah, jadi kesimpulannya menjelang Ramadan, kami akan seperti menjelang akhir tahun juga kita kerja keras. Menjelang Ramadan 2 bulan lagi, Badan POM akan menyiapkan diri. Nah, seperti bagaimana untuk pelaksanaan makan bergizi gratis, kita sudah bekerja secara... Itu sejauh mana Pak ya BPOM dilibatkan makanan gizi dilibatkan gratis? Dalam hal ada 13 item. Item pertama yaitu kita mengawasi apa yang disebut dengan dapur, dapur cateringnya. Kemudian setelah itu bagaimana nanti distribusinya. Nah, ada berapa kasus 2 hari yang lalu itu ada makanan yang dibawa, ternyata tim kami menemukan pada distribusinya itu dia punya sayurnya sudah basi. Makanya tidak jadi dibagikan yang itu. Bayangin, itu kan berarti Badan POM bekerja. Bayangin kalau sudah sampai dikonsumsi, bisa terjadi kejadian luar biasa, muntah-muntah, dan diare anak-anaknya kan. Nah, kita proses pencegahannya itu. Terus sampai nanti ke sekolah. Itu kalau tidak salah daerah Ciracas ya. Kemudian yang berikutnya, pada saat proses evaluasinya, bagaimana kalau misalnya setelah dikonsumsi dalam level berapa saat kemudian, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian kan kita bisa evaluasi, ada kan manfaat gizinya. Nah, tentu kan di situ bisa diukur hemoglobinnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kalau terjadi kejadian luar biasa. Misalnya tiba-tiba ada yang sudah keracunan massal. Kejadian luar biasa itu kalau sudah terjadi lebih dari 2 orang yang mengalami muntah berak misalnya, atau diare, atau muntah-muntah, atau gangguan akibat makanan. Kalau kejadian BPOM lagi yang disalahin nih Pak. Iya. Makanya kita sebelum itu terjadi kita langsung urung rembut dan bekerja supaya tidak terjadi. Kita mau cegah itu. Sukses negara yang dapat nilai. Ya. Tidak sukses BPOM yang kena. Ya, resiko. Risiko Pak. Oke Bapak, terima kasih banyak ya. Saya pikir cukup Pak waktunya. Iya, makasih.